Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok pertama nih. Ada Resna dengan nomor pokok mahasiswa 011. Ada Amal dengan nomor pokok mahasiswa 012. Ada Dila dengan nomor pokok mahasiswa 014. Ada Fitri dengan nomor pokok mahasiswa 015. Ada Gina dengan nomor pokok mahasiswa 017. Ada Linda dengan nomor pokok mahasiswa 018. Dan ada Siti Nur Apipah dengan nomor pokok mahasiswa 019. Di sini kita mau ngejelasin secara singkat mengenai dasar-dasar perpajakan. Teman-teman sebelumnya udah tahu belum? Pajak itu apa sih? Jika kita tidak membayar pajak, otomatis hal tersebut akan berdampak pada kurangnya pasokan anggaran pendapatan negara. Juga negara akan merugi loh. Hal ini dikarenakan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan untuk negara. Bahkan, keadaan tersebut juga mampu menjadikan keadaan ekonomi suatu negara menjadi lebih menurun lagi loh. Nah, lebih dalamnya lagi, ayo kita simak pembahasan dasar-dasar dari pajak itu sendiri. Jadi, lebih jelasnya lagi, pajak itu apa sih? Hai, saya Linda. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam apa itu pajak. Oke, pajak itu ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau itu tuh menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ya guys. Nah, kalau menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro SH, pajak itu ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, dari definisi tersebut dapat disimpulkan juga bahwa pajak itu memiliki unsur-unsur ya guys. Yang pertama ada iuran dari rakyat kepada negara. Jadi, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang. Nah, kalau yang kedua, itu ada berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga itu tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Jadi itu tuh dalam pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Kalau yang keempat itu ya yang terakhir digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun fungsi pajak diantaranya yaitu yang pertama fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Nah, yang kedua ada fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya yang pertama yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen minuman keras. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum
termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, saya Fitri akan membahas mengenai tax collection requirements atau syarat pemungutan pajak. Dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah mengeluarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak. Nah, syarat-syarat tersebut tentunya bertujuan agar dalam proses pemungutan pajak tidak akan menimbulkan adanya hambatan atau perlawanan. Terdapat 5 syarat pemungutan pajak. Yang pertama, yaitu ada justice condition atau syarat keadilan. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil. Nah, adil di sini maksudnya yaitu adil secara dalam perundang-undangan dan juga adil dalam pelaksanaannya. Adil secara perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan juga secara merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil secara pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak dalam mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak, dan juga mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Syarat yang kedua yaitu ada juridical condition atau syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang. Sebagaimana di Indonesia, pajak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 2. Hal tersebut memberikan jaminan untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warga negaranya. Kenapa sih harus tercantum dalam undang-undang? Karena hanya melalui peraturan perundang-undanganlah pemerintah dapat dengan mudah memberikan perlindungan kegiatan hukum dalam kegiatan perpajakan. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus berlandaskan pada asas yuridis. Syarat yang ketiga yaitu ada economic condition atau syarat ekonomis. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi, yaitu seperti kegiatan produksi atau perdagangan. Karena jika dalam pemungutan pajak dilakukan secara tidak tepat atau tidak melihat pada syarat ekonomis, tentu akan mengakibatkan terjadinya atau mengakibatkan keterpurukan atas penurunan ekonomi nasional. Lalu selanjutnya syarat yang keempat yaitu financial condition atau syarat finansial. Sistem pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien dan juga efektif sehingga nantinya hasil yang diperoleh dari perpajakan pun akan maksimal. Secara efisien ini mempunyai arti yaitu pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Sedangkan secara efektif, yaitu mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus bisa membawa hasil yang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Dan secara langsung dalam syarat ini juga berkaitan dengan pengelolaan biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara. Lalu yang terakhir yaitu tax collection system should be simple atau sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak dan pengelolaan pajak harus dilakukan secara sederhana dan mudah sehingga dapat dipahami oleh wajib pajak. Memberikan akses kemudahan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Adapun contoh dari pemungutan pajak secara sederhana yaitu tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif yaitu menjadi 11%. Kemudian pajak perseroan untuk badan dan juga pajak pendapatan atau penghasilan untuk perseorangan disederhanakan menjadi PPH atau pajak penghasilan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai the theory supporting tax collection atau teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama ada insurance theory yaitu teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena
setelah membayar asuransi akan memperoleh jaminan perlindungan. Nah, negara bertugas melindungi warga negaranya dengan segala kepentingan, yaitu berupa keselamatan, keamanan jiwa, harta benda, dan juga hak-hak rakyat. Teori yang kedua yaitu ada interest theory atau teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada setiap kepentingan masing-masing atau setiap kemampuan masing-masing. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka akan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan kepada negara. 3. Power theory atau teori daya pikul. Dalam pemungutan pajak, beban pajak untuk semua orang itu harus sama beratnya. Nah, maksudnya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul atau kemampuan masing-masing. Untuk mengukur daya pikul, terdapat dua pendekatan, yaitu ada pendekatan objektif dengan cara melihat berapa besar penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, pendekatan subjektif, yaitu dengan cara memperhatikan berapa besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi oleh si wajib pajak. Yang keempat ada service theory atau teori bakti. Pemungutan pajak didasarkan pada hubungan rakyat dengan negaranya, yaitu sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus menyadari kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Jadi, teori bakti ini mengacu kepada kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, yaitu berupa membayar pajak. Yang kelima, purchasing power theory atau teori asas daya beli. Memungut pajak maksudnya menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Pemerintah melakukan pemungutan pajak, lalu kemudian akan didistribusikan kembali oleh pemerintah kepada rakyat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya, pajak memang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya Amal di sini akan membahas mengenai kedudukan hukum pajak dan jenis hukum pajak itu sendiri. Sebelum dibahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih hukum pajak itu? Hukum pajak atau tax law ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Nah, barulah sekarang akan membahas bagaimana kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu sistem hukumnya terbagi dua. Yang pertama ada hukum privat, yang kedua ada hukum publik. Dari masing-masing hukum tersebut terbagi lagi. Hukum privat terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Lalu, hukum publik terbagi menjadi 4 cabang, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Nah, di mana hukum pajak ini termasuk ke dalam hukum publik dan hukum administrasi negara gitu. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis hukum pajak, di mana jenis-jenis hukum pajak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pajak material, dan yang kedua, hukum pajak formil. Yang pertama, hukum pajak material itu memuat norma-norma yang menjelaskan mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, besaran pajak yang dikenakan atau biasa dibilang tarif pajak, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak dan dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh bentuk dari hukum pajak material ialah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan atau PPH, dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Lalu yang kedua, ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini ialah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasinya.
Contoh dari hukum pajak formil ialah ketentuan dan tata cara perpajakan. Yang selanjutnya saya Risna Astriani. Di sini saya akan membahas mengenai As-for-Tax Grouping ataupun pengelompokan pajak. The first, pajak menurut golongannya terbagi menjadi dua bagian. Ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan ataupun dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Adapun pajak tidak langsung, yaitu pajak yang secara tidak langsung dapat dibebankan ataupun dialihkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai. The second, menurut sifatnya, pajak juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan subjeknya. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Last, menurut lembaga pemungutannya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Adapun pengertian pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak hiburan. Baik, selanjutnya saya Siti Nur Afifah ingin menjelaskan bagaimana sih tata cara pemungutan pajak itu sendiri. Nah, jadi pada tata cara pemungutan pajak itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan stelsel pajak, yang kedua ada yang disebut dengan asas pemungutan pajak, dan yang terakhir ada yang disebut dengan sistem pemungutan pajak. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan stelsel pajak? Nah, jadi stelsel pajak itu sendiri adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Nah, pada pemungutan pajak ini dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau stelsel real. Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Nah, pada stelsel nyata ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihan pada stelsel nyata ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode. Nah, yang kedua yaitu stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Pada awal tahun, pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang pada tahun yang berjalan. Nah, kelebihan stelsel ini, pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahan dari pajak ini yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Ini merupakan kombinasi antara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Pada awal tahun, besarnya pajak itu dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tata cara pemungutan pajak yang kedua yaitu asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak sendiri dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal. Nah, ini negara itu berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua yaitu asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Dan yang terakhir ada asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Nah, untuk tata cara pemungutan pajak yang ketiga yaitu sistem pemungutan pajak. Pada sistem pemungutan pajak itu sendiri dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan Official Assessment System,
adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari Official Assessment System ini yang pertama yaitu wewenang tidak menentukan besarnya pajak terutang pada Fiskus. Yang kedua yaitu wajib pajak bersifat pasif. Dan yang terakhir yaitu utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Yang kedua yaitu Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari Self-Assessment System ini yang pertama yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri. Yang kedua yaitu wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dan yang terakhir yaitu Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dan yang terakhir pada sistem pemungutan pajak itu sendiri yaitu Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari withholding system ini yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain Fiskus dan wajib pajak. Baik, di sini saya Sarah akan membahas mengenai incursion and write-off of tax atau timbul dan hapusnya pajak. Number 1, causes of tax debt atau timbulnya utang pajak. Apa sih penyebab dari timbulnya utang pajak? Timbulnya utang pajak itu bisa diatur oleh dua ajaran. Yang pertama yaitu formal teaching atau ajaran formal. Dilihat dari ajaran ini bahwasannya utang pajak timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, Fiskus sendiri akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua adalah material teaching atau ajaran material. Nah, dari sisi ajaran ini, ajaran material timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Next, number 2, elimination of tax debt atau penghapusan utang pajak. Terdapat 5 cara untuk menghapus utang pajak pada wajib pajak. Yang pertama yaitu payment, yaitu dengan membayarkannya utang pajak pada kas negara yang dilakukan secara lunas dan bisa dikuasakan kepada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Kemudian yang kedua yaitu compensation atau kompensasi. Nah, kompensasi dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Dari itu, kelebihan pajak sendiri dapat dikreditkan. Kemudian yang ketiga ada expired atau kedaluarsa. Di sini, kedaluarsa dalam hal penagihan. Melansir dari Direktorat Jenderal Pajak, hak untuk menagih pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, atau bagian tahun pajak atau juga tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian yang keempat ada liberation atau pembebasan. Utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa pembayaran pajak. Kemudian yang kelima ada deletion or removal.
atau penghapusan atau peniadaan pajak. Nah, cara penghapusan ini diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusannya juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak. Namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak musibah atau karena dasar penetapan tidak benar. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin mengenai barriers to tax collection atau hambatan pemungutan pajak. Yang pertama yaitu ada passive resistance atau perlawanan pasif. Ini diartikan sebagai hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak itu sendiri. Di antaranya ada dari pemungutan pajak yang tidak tepat atau struktur ekonomi. Ini bisa jadi pemungutan sistemnya yang salah atau jalan sistemnya yang salah. Lalu yang kedua, ada active resistance atau perlawanan aktif. Ini berarti semua usaha atau pembuatan, atau bisa diartikan perlawanan yang inisiatif berasal dari wajib pajak itu sendiri. Jadi ini ditunjukkan langsung terhadap fiskus atau bertujuan untuk menghindari atau mengurangi pajak itu sendiri. Ada dua bentuk antara lain, ada tax avoidance dan tax evasion. Nah, lanjut, ada tax rates atau tarif pajak. Ini ada 4. Yang pertama ada a proportional tax rate atau tarif sebanding atau proporsional. Ini persentasenya yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang diproporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Nah, yang kedua yaitu ada a fixed tax rate atau tarif tetap. Tarif ini berupa jumlah tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Yang ketiga, ada a progressive tax rate atau tarif progresif. Diartikan sebagai persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Dan yang keempat, ada a disaggregate tax rate atau tarif degresif. Ini diartikan persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah, di sini aku juga bakalan ngebahas tentang permasalahan pajak yang ada di Indonesia. Di antaranya ada 2 permasalahan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya kebocoran dan penyimpangan pajak? Dan yang kedua, apakah sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah mampu meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajak? Nah, jika dilihat dari persentase kontribusi pajak dalam APBN, setiap tahun memang meningkat, yang berarti bahwa kelangsungan hidup bernegara dinominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak. Sedangkan, pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam 1 dekade terakhir, Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Tetapi, jika kita cermati dan membandingkan jumlah penerimaan pajak yang direncanakan sebelumnya, setiap tahun dengan realisasi pendapatan pajak dari tahun 2000 sampai 2004, ternyata walaupun secara nominal pendapatan pajak nasional mengalami peningkatan, sebenarnya persentase realisasinya mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Menurut Bisnis Indonesia, pada 5 April 2005, ada sekitar 60% perusahaan kena pajak yang tidak menyampaikan SPT-nya. Hal ini mencerminkan kesadaran membayar pajak para wajib pajak masih rendah. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang
secara sukarela dan senang untuk membayar pajak karena para wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Pada umumnya, wajib pajak telah mengetahui cara memperkecil kewajiban pajak dengan menghindari pajak atau tax evasion yang tadi sudah dijelaskan. Banyak hal yang diupayakan oleh para wajib pajak untuk menekan sedikit kemungkinan jumlah pajak yang harus dibayarkannya pada pemerintah dengan cara memasukkan SPT yang isinya tidak semua benar. Nah, hal ini juga menimbulkan kebocoran pajak ya. Hal-hal berikut ini adalah beberapa hal ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil pajak yang harus dibayar. 1. Para wajib pajak memperkecil penghasilan dengan hanya melaporkan sebagian. 2. Memperbesar harga pokok barang yang dijual. 3. Memperbesar beban pengusaha dengan cara membuat utang fiktif. 4. Meninggikan harga impor dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri. 5. Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangka perhitungan PPh pasal 21. 6. Pembayaran dividen kepada pemegang saham secara terselubung seolah-olah pembayaran utang. Nah, sebenarnya sejak tahun 1983, pemerintah mengacu pada SAP Assessment System. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pihak wajib pajak ya, karena wajib pajak dengan kesadarannya sendiri diharapkan melaporkan dan membayarkannya sendiri sejumlah pajak yang harus dibayarnya kepada kantor pelayanan pajak. Nah, permasalahannya, apakah kewajiban membayar pajak sudah internalis atau dengan sendirinya setiap orang? Jawabannya pasti belum. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak. Nah, dari sini dibutuhkan pemahaman yang baik agar tiap orang rela membayar pajak. Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak, tentunya kita harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari pihak aparat pajak ya. Jika tidak, ada celah yang diberikan dari aparat pajak, tentunya para wajib pajak akan takut untuk melakukan penyimpangan pajak. Dan sanksi yang berat harus diberikan secara tegas kepada wajib pajak yang telah terang-terangan ketahuan melakukan penyimpangan pajak. Nah, selain itu, kualitas dan kuantitas aparat pajak juga menentukan optimalisasi pemasukan pajak. Fiskus atau aparat pajak yang profesional tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan atau pembukuan wajib pajak. Dan akan secara konsisten menggali objek-objek pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan harus dikenakan pajak. Di samping tingkat inteligensia, Fiskus juga harus memiliki sifat pengabdian dan integritas moral yang tidak terampil. Sedangkan kuantitas Fiskus harus sesuai dengan volume pekerjaan yang makin meningkat. Jika kekurangan tenaga, akan timbul kesulitan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Nah, mungkin itu beberapa jawaban dari dua permasalahan yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan perpajakan dari kami. Semoga teman-teman jadi lebih tahu ya mengenai apa itu pajak. Oh iya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar perpajakan yang diampu oleh Ibu Nurjana Abdi Aziz, SEMAK. Teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya, demi keberlangsungan nilai UTS kami. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I can fly the sky. Never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도. Sebelum video ini berakhir, yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke.